Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali kepada jemaat Tuhan. Pada pagi ini kita bersyukur atas perlindungan dan berkat Tuhan kepada kita sehingga pada pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam kebaktian online kita. Jadi sebelum kita memulakan acara kita, ada beberapa perkara yang perlu saya maklumkan di sini. Yaitu yang pertama, yaitu berkaitan dengan vaksinasi ini. Jadi jemaat Tuhan diingatkan supaya berusaha untuk pergi mendapatkan vaksinasi, yaitu 18 tahun ke atas. Jika belum berbuat demikian, saudara dan saudari boleh hubungi saya secara pribadi. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu berkaitan dengan varian baru yang sudah ada di negeri Sarawak. Kalau di Bandar Sibu setakat ini ada seorang yang sudah dikenal pasti sebagai pembawa kepada varian baru ini, di mana varian baru ini lebih agresif berbanding dengan COVID-19 yang lain. Jadi oleh yang demikian, jika tidak ada perkara yang mendesak, jemaat Tuhan diminta untuk tidak keluar dari rumah. Jadi sentiasa jaga SOP, gunakan pelitup muka setiap kali kita keluar dari rumah, sentiasa jaga penjarakan kita, jangan pergi ke tempat yang crowded, yaitu tempat yang sesak. Bila balik ke rumah, pastikan kita terus mandi atau mencuci tangan. Dan yang ketiga, telah diberitahu bahawa kita boleh membuat kebaktian secara fizikal, iaitu boleh pergi ke gereja mulai pada minggu ini. Tetapi bagi gereja kita tunggu dan lihat dulu perkembangan varian baru ini. Jadi dalam minggu ini kita akan masih menggunakan kebaktian secara online. Jadi dalam masa minggu ini kita akan pergi ke gereja, membuat gotong royong, bersihkan gereja kita. Jika keadaan sudah reda, kita lihat perkembangan dalam minggu ini. So jika varian baru ini tidak ada lagi di Sibu ataupun makin keadaan kes COVID semakin berkekurangan, maka kita dijangka akan membuat kebaktian secara fisikal pada minggu hadapan. Okay. Itu saja berita sebelum kita memulakan kebaktian kita. Jadi mari kita sama-sama berdoa untuk memulakan acara kita, dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kami sepanjang minggu yang lepas, sehingga pada hari ini kami dapat bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan secara online. Bapa di sorga, kami serahkan secara khusus mereka yang terlibat secara langsung untuk menjayakan kebaktian online ini, yang memimpin, yang berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, dan yang juga mengendalikan internet kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau pakai mereka sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Yang memimpin, kami berdoa Tuhan, biarlah dia dapat menggerakkan hati kami untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kau pakai dia sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bagi pastor kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, bungkus dia dengan darah-Mu, sembunyikan dia di belakang salib-Mu, biarlah Engkau saja dinyatakan di tengah-tengah kami pada hari ini. Biarlah nama Tuhan ditinggi, diagungkan lewat penyampaian firman Tuhan. Biar firman-Mu itu akan menjadi panduan hidup kami untuk melayani Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar daripada sabda firman-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi jemaat kami dimanapun berada. Jika ada orang yang sakit Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka. Biarlah mereka sehat dan selesa untuk melayani Tuhan. Bagi yang di dalam tekanan, Tuhan Engkau lepaskan mereka. Yang di dalam kesedihan, Tuhan menghiburkan mereka. Yang di dalam kekurangan, Tuhan mencukupi, sebab Engkau Allah sumber segala sesuatu. Dan Engkau akan mencukupi setiap jemaat kami, supaya kami selesa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bagi anak-anak kami yang sedang bersekolah, Tuhan Kau pakai mereka
Beri kepada mereka hikmat kebijaksanaan, pengertian, supaya dan semangat juang yang tinggi untuk belajar, sehingga mereka dapat mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan lewat pembelajaran mereka. Bagi jemaat kami yang bekerja, Tuhan Engkau terus memberkati kami dalam pekerjaan kami, dan bagi yang tidak bekerja, Tuhan Engkau menyediakan pekerjaan bagi mereka. Oh Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan kemurahan Tuhan di dalam hidup rumah tangga dan juga gereja kami. Tuhan, kami sekali lagi berdoa bagi keadaan yaitu COVID-19 ini, khususnya di Bandar Sibu. Kami yakin bahwa tren ini akan terus menurun oleh karena kuasa penyertaan Tuhan, sehingga penyakit ini, COVID-19 ini, akan dihapuskan di tanah Sibu, negeri kami dan negara, dan secara amnya di seluruh dunia, sehingga kami dapat hidup seperti dahulu lagi. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Besar dan hidup, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi.
kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Kita datang ke hadirat Tuhan pada pagi ini untuk memuji dan memuliakan nama-Nya, Juru Selamat kita. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Dalam Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan
Oke, shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan telah menyertai kehidupan kita sehingga pada hari ini. Dan hari ini, hari Minggu, di mana kita boleh duduk bersama dengan keluarga kita masing-masing dan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ini waktunya kita mendengar firman Tuhan, saudara. Dan kita bersyukur atas kesempatan ini. Nah, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, mari saya memimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu bersyukur sebab Engkau Tuhan yang telah menyertai kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami diberi masa sekali lagi untuk bersama, duduk bersama-sama dengan keluarga kami Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan tibalah waktunya kami mendengar firman Tuhan. Jadi Tuhan, tolong kami di dalam masa yang ada pada kami pada waktu ini. Jangan biarkan masa itu berlalu begitu sahaja dengan sia-sia, tetapi kami boleh menikmatinya dengan baik karena dengan sempurna, sebab tangan Allah yang menyertai kami, membawa hati dan pikiran kami kepada Tuhan, bertumpu kepada firman Tuhan yang kami akan dengar. Terima kasih Tuhan, dan tolong kami untuk mengerti firman-Mu yang suci ini Tuhan, dengan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Dan tolong urapi hamba-Mu juga, beri hikmat bagi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami mau suatu suasana yang bebas pada pagi ini Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tema firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita pagi ini, saudara jemaat Tuhan yang saya kasih, yaitu pastikan anugerah keselamatan Allah itu menjadi milik kita. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Ya, sekali saya ulang satu bahagian yang sangat penting yang saya mau sampaikan kepada kita pagi ini, yaitu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Oke. Jadi itu sebabnya saya katakan dari awal tadi, yaitu pastikan keselamatan Allah itu menjadi milik kita. Jangan sampai ia terlepas daripada kehidupan kita. Ya, keselamatan itu dianugerahkan kepada kita melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, mari kita berjuang di dalam kehidupan kita untuk memastikan keselamatan itu tetap ada pada diri kita, pada kehidupan kita sampai akhirnya. Jadi ini yang kita belajar bersama-sama pada pagi ini. Nah, oleh karena kasih anugerah Allah, kita diselamatkan melalui kematian Yesus Kristus. Ya, oleh itu, untuk memastikan bahwa keselamatan tersebut tetap menjadi milik kita, mari kita dengan setia mengerjakan keselamatan kita. Nah, yang pertama, saudara jemaat Tuhan yang saya kasih, marilah kita terus percaya dan merendahkan diri kita sebab kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jadi ini salah satu hal yang harus kita lakukan sebagai tanggung jawab kita yang kita kerjakan supaya keselamatan itu tidak akan terlepas dari tangan kita, yaitu marilah kita terus percaya dan merendahkan diri kita kepada Tuhan. Dalam Amsal pasal 3 ayat 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri." Percayalah kepada
kepada Tuhan dengan segenap hati. Sepenuh hati kita percaya kepada Tuhan, dan hidup jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Okey, yang kedua saudara, marilah kita menanggalkan semua beban dosa serta menjauhkan diri daripadanya. Ibrani pasal 12 ayat 1. Ya, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, ini salah satu perkara yang harus kita lakukan di dalam perjuangan kehidupan ini. Sekali lagi saya katakan, supaya keselamatan itu tidak akan terlepas dari tangan kita, yaitu menanggalkan semua beban, menanggalkan semua dosa ya dari kehidupan kita. Apatah lagi untuk melakukan dosa di dalam hidup ini. Ya, jadi apa saja yang disebut dosa, mari kita menanggalkan semuanya, kita tinggalkan semuanya, dan kita jauhkan diri kita daripada semuanya. Jadi saya tidak akan menjelaskan satu persatu apa itu dosa, sebab kita sudah tahu apa itu dosa, perbuatan-perbuatan dosa, dan perbuatan dosa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau umat-umatnya melakukan dosa apapun saja. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam perjuangan hidup kita, dalam perjalanan kehidupan kita. Dosa itu suatu perkataan yang tidak seharusnya terjadi ataupun tidak seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebab dosa itu upahnya maut, dan dosa itu tidak membawa kita kepada keselamatan itu. Dosa itu tidak akan membawa kita berjaya masuk kepada keselamatan itu. Nah, itu sebabnya kita tanggalkan, kita jauhkan diri dari kita daripada dosa itu. Okey. Yang ketiga, marilah kita menyerahkan hidup kita di bawah pimpinan Roh Allah. Ya, itu saya ambil dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sehingga 23 dan juga ayat 25. Okey. Jadi demikian bunyi firman Tuhan, Galatia pasal 5 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, ini yang kita mau tahu pada pagi ini, ya, yaitu marilah kita menyerahkan hidup kita di bawah pimpinan Roh Allah. Ya, menyerahkan hidup kita di bawah pimpinan Roh Allah. Biarlah Roh Allah yang memimpin kehidupan kita, yang mengatur kehidupan kita. Dan ketika itu terjadi, saudara, maka hidup kita juga dan di dalam apapun yang kita lakukan semuanya akan berkenan di hadapan Tuhan, sebab Roh yang menguasai kita, dan perbuatan-perbuatan kita juga akan yaitu perbuatan-perbuatan yang Roh Allah katakan kepada kita. Ya. Jadi ini, dan kita tidak susah bagi kita untuk melakukan kejahatan di hadapan Tuhan kalau Roh Allah itu sudah memimpin kehidupan kita. Nah, kalau hidup kita dipimpin oleh kehendak manusia kita, keinginan daging kita, dan sudah pastilah perbuatan kita menuju kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan akhirnya tidak akan membawa kita mencapai keselamatan itu. Nah, kalau kehidupan kita dipimpin oleh Roh Allah, dan seluruh perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini akan terkawal, dan semuanya akan menyenangkan Tuhan, semuanya akan memuliakan nama Tuhan, dan itulah yang akan menentukan yang keselamatan itu tetap ada di dalam tangan kita. Yang keempat, saudara, marilah kita giat untuk membaca dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ya. Mazmur bab 1 ayat 2 berkata,
Ya, saya mulai baca ayat yang pertama, tidak jadi masalah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, berbahagialah orang, ya, ataupun orang-orang percaya, ya, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tapi orang percaya harus menyukai firman Tuhan. Ini yang dikatakan dalam firman Tuhan, dan menyukainya serta merenungkannya siang dan malam. Dan biarlah itu, saudara jemaat Tuhan yang saya kasih, menjadi kerinduan. Jadi dalam kehidupan kita setelah kita diselamatkan oleh Allah, dan setelah dalam perjalanan kehidupan kita, sebab Taurat Tuhan itu indah bagi kita, firman Tuhan itu baik bagi kita, firman Tuhan itu berkuasa, firman Tuhan itulah yang menuntun segala langkah kehidupan kita, supaya nanti kita tidak akan pernah terantuk, ya, tidak pernah tersalah langkah kita, dan tidak pernah perbuatan kita tidak akan pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan itu, Taurat Tuhan itu semuanya memberi jalan kebenaran kepada kita, ya, jalan yang baik kepada kita. Tidak ada satu pun jalan firman Tuhan itu salah, saudara. Nah, kalau kita merenungkannya, kalau kita membacakan firman Tuhan itu, Taurat Tuhan itu, sudah pasti kita akan menemui jalan-jalan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan apatah lagi kalau kita menikmati firman Tuhan itu, menerimakannya di dalam kehidupan kita, pasti kehidupan kita akan semakin maju, kehidupan iman kita pasti akan maju, dan semakin hari kita semakin mendekat kepada Tuhan. Nah, ini yang sangat baik di dalam kehidupan kita, dalam kita menjalaninya, ya, hari ke hari, ya, dan apatah lagi menuju zaman akhir ini. Nah, yang terakhir, saudara, yang perlu kita lakukan untuk mengerjakan keselamatan kita, yaitu janganlah kita melalaikan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, ini firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Nah, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, ya. Dan ibadah kita pada waktu ini, sekarang ini, ataupun dalam masa ini, kita mengadakannya melalui online. Nah, mari kita perhatikan. Jadi pastikan yang kita selalu berada ketika ibadah itu diadakan. Dan selain daripada ibadah-ibadah besar seperti ini, dan ibadah-ibadah lain, persekutuan doa, persekutuan apapun, dan ibadah-ibadah anjuran daerah, ibadah anjuran siapapun, ya. Jadi kita mengambil kesempatan, kita mengambil peluang untuk mengikuti segala ibadah yang disediakan kepada kita. Jadi untuk apa, saudara? Jadi itu untuk kebaikan kita, untuk membangun kerohanian kita di hadapan Tuhan. Sebab di dalam ibadah itu banyak berkat-berkat Tuhan yang akan datang di dalam ibadah kita. Dan itu sebabnya jangan kita melalaikan pertemuan ibadah kita. Kalau kita pernah melalaikan pertemuan ibadah kita, dan sehingga kita biasa melakukannya dalam hidup kita, maka secara kita tidak sadar iman kita akan mundur, iman kita semakin dingin, dan akhirnya kita menjauhkan diri kita di depan Tuhan. Dan bagaimana kita nak memelihara keselamatan kita yang ada kalau kita sudah jauh di hadapan Tuhan? Nah, mari kita melakukannya. Kata firman Tuhan, mari kita giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, semakin mendekat hari Tuhan, semakin giat kita melakukan ibadah kita kepada Tuhan. Selain daripada ibadah umum, ibadah persekutuan apapun, jadi ibadah kita sendiri di hadapan Tuhan.
Ya, persekutuan kita sendiri depan Tuhan itu jangan kita lalaikan. Kita merenungkan Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita berdoa. Dia sangat penting untuk menambah kehidupan rohani kita, supaya ia semakin maju, supaya makin berkembang dan semakin kuat kehidupan kerohanian kita. Dan segala sesuatu masalah di dunia ini tidak mudah akan mengalahkan kita, saudara. Ibu bapa yang saya kasih. Nah, mari kita melakukan semuanya, ya, ibadah terutamanya. Semakin menjelang hari Tuhan, semakin giat kita melakukannya, saudara. Nah, saudara ibu bapa yang saya kasih, sebagai kesimpulan firman Tuhan pada pagi ini, jika kita tidak mengerjakan keselamatan kita dengan setia, maka kita akan kehilangan keselamatan itu. Ya. Sekali lagi saya katakan kepada kita, jika kita tidak mengerjakan keselamatan kita dengan setia, maka kita akan kehilangan keselamatan itu. Ya, walaupun anugerah itu, keselamatan itu diberikan kepada kita secara percuma daripada Tuhan. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, tidak beriman kepada Tuhan, tidak melakukan apa-apa yang Tuhan perintahkan, malah melakukan apa yang kita inginkan sebagai manusia duniawi, mana mungkin kita keselamatan itu akan tetap ada pada kita. Itu sebabnya kita harus taat. Ya, walaupun firman Tuhan mengatakan asal percaya kita diselamatkan, betul. Ya, tapi bagaimana tindakan kita, perbuatan kita setelah kita percaya kepada Tuhan? Apakah kita setia ataupun tidak? Sebab Tuhan mau kesetiaan kita. Tiap orang yang setia, dia akan memperolehinya. Setiap orang yang setia, dialah yang akan memperolehnya. Mari sama-sama saudara, kita kerjakan keselamatan kita. Pastikan, ya, mari sama-sama pastikan keselamatan itu tetap ada pada kita sampai pada kesudahannya. Dan apabila kita menemuinya, dan kita juga yang bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah belajar daripada firman-Mu pada pagi ini. Nah Tuhan, tolong kami supaya kami setia di dalam kehidupan kekristenan kami, ya Tuhan. Dan jangan biarkan kami lalai terhadap tanggung jawab kami yang Tuhan, yang harus kami lakukan sebagai suatu perintah Tuhan kepada kami. Jangan biarkan kami melalaikannya Tuhan. Sebab seharusnya di dalam kehidupan kami ini, kami harus mengerjakan keselamatan kami. Kami harus melakukan sesuatu di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami lebih dekat kepada Tuhan, untuk kami lebih mengenal Tuhan. Sebab itulah cara kami Tuhan untuk memelihara keselamatan yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami akan memperolehinya Tuhan di dalam kehidupan kami. Nah Tuhan, tolong kami bagaimana harusnya kami hidup. Biarlah kami Tuhan dengan kekuatan yang ada daripada-Mu Tuhan, kami mampu menjauhkan diri kami dari segala macam dosa-dosa yang ada di muka bumi ini Tuhan. Baik dosa-dosa yang melalui hati dan pikiran kami sebagai manusia, dan apapun Tuhan, Engkau tolong kami Tuhan, supaya kami tidak akan melakukan dosa-dosa itu, tapi sebaliknya Tuhan, kami setia kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, hidup di dalam Roh Allah, di bawah pimpinan Roh Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu banyak cabaran, tantangan yang ada Tuhan, untuk berusaha untuk menggagalkan kami. Pekerjaan iblis datang seperti singa, mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Itulah pekerjaan iblis Tuhan, mau menghancurkan kehidupan kami, supaya kami tidak mencapai keselamatan yang dijanjikan Allah itu kepada kami. Nah Tuhan, di dalam kami menantikan ya Tuhan itu, biarlah kami itu dikuatkan oleh Tuhan, supaya kami mampu melawan iblis itu dengan iman, melawan iblis itu dengan doa kami, dengan pengharapan kami kepada Tuhan.
Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan kalah oleh karena godaan dunia ini Tuhan. Dan akhirnya keselamatan itu sudah terlepas dari tangan kami. Tuhan tolong kami, mampukan kami. Keselamatan itu milik kami Tuhan. Oleh sebab itu pimpinlah kehidupan kami Tuhan. Berikanlah kepada kami hikmat-Mu Tuhan, kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan, untuk kami selalu memilih hal-hal yang yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, memilih untuk melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, yang selalu menyenangkan Tuhan. Dan tolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah perjuangan kehidupan kami saat ini Tuhan, dan dapat kami lakukan dengan baik seperti yang Engkau rancangkan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan kesempatan ini hamba berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati kehidupan kami setelah kami mendengar firman-Mu Tuhan, dan Tuhan memberkati. Dan berkati juga kehidupan kami untuk hari-hari yang akan mendatang ini Tuhan. Dan kami akan meneruskan untuk menempuhi kehidupan kami di masa-masa akan datang ini. Dan kami tahu kesusahan dunia ini masih ada sekarang ini Tuhan. Oleh yang demikian kami doakan, jangan biarkan kami takut, tapi biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan untuk kami menjalani kehidupan kami. Berikanlah kami hikmat juga Tuhan untuk kami menjalani kehidupan kami ke depan, supaya kami tidak akan pergi menuju kepada kesusahan-kesusahan itu, tapi kami ada hikmat dan kami boleh menjauhkan diri kami apabila kami tahu kesusahan itu ada di depan kami dan pencobaan itu ada di hadapan kami. Kami boleh menjauhkan diri kami ya Tuhan. Tuhan berkati umat-umat-Mu, baik dalam pekerjaan mereka, dalam perniagaan mereka, dalam persekolahan mereka, dalam kekurangan mereka. Tuhan, Engkau memberkati. Dan terima kasih Tuhan. Dan mungkin ada di antara umat-Mu juga Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan Tuhan berikan kepada kami keselamatan daripada COVID-19 ini ya Tuhan, yang masih ada Tuhan Yesus. Dan Tuhan, mari Tuhan, dalam nama Yesus kami mohon pada Tuhan, Tuhan Engkau melenyapkan COVID-19 ini dari dunia ini Tuhan. Engkau selamatkanlah duniamu, Engkau selamatkanlah umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus, yang sekarang itu Tuhan begitu menderita, begitu sengsara oleh karenanya ya Tuhan itu masalah COVID-19 ini, penyakit COVID-19 ini Tuhan. Selamatkanlah Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau sembuhkan mereka yang terkena COVID-19 Tuhan Yesus, dan Engkau kuatkan mereka juga, khususnya di barisan hadapan, baik dia ada doktor, jururawat ataupun polis, dan juga Tuhan siapapun yang bekerja keras ya Tuhan pada waktu ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan kami berdoa Tuhan sekali lagi untuk keselamatan kami, dan Tuhan Engkau menyertai kami. Haleluya Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang katakan amin. Amin. Haleluya. Dan sebelum saya mengundur diri, jadi pengumuman untuk kita. Jadi minggu depan ibadah kita yaitu ibadah perjamuan suci. Jadi silakan saudara jemaat Tuhan menyediakan perjamuan suci masing-masing dan di rumah untuk diri masing-masing lah, di rumah masing-masing juga. Haleluya, puji Tuhan. Dan selamat meneruskan kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus memberkati.